Sebelum kematian Pak Budi, menurut warga dan keluarga, setiap malam seperti ada bayangan hitam yang besar yang bunyinya dung, dung. Bayangan itu seperti kaki raksasa yang sedang berjalan. Makhluk itu seperti sedang mengawasi rumah Pak Budi. Dan sebelum pohon itu menimpa Pak Budi, pohon itu seperti ada yang mengangkat dan sengaja melempar ke arah Pak Budi. Keesokan harinya isak tangis terdengar dari orang tua yang anaknya tidak selamat. Karena semalam terjadi tanah longsor di tempat mereka berkemah. Kejadian tanah longsor yang menewaskan para pemuda-pemudi desa menjadi perbincangan warga kalau mereka semua seperti sengaja ditumbalkan. Saat Dasman pulang di malam hari, tiba-tiba ada beberapa orang bertopeng yang menyerangnya dengan menggunakan golok. Karena Pak Dasman sudah terlatih dari kecil untuk urusan bela diri, dia tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi orang-orang yang berusaha membunuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Bertemu kembali dengan saya Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Kecelakaan yang terjadi dengan Pak Sadil dan sopirnya seperti sudah direncanakan. Itu membuat Darus sebagai anak pertama Pak Sadil menaruh curiga kepada Karta. Karena apabila ayah tidak ada, Kartalah yang menggantikan ayahnya menjadi kepala desa. Darus bersama dua teman mengawasi pergerakan Karta. Darus mengetahui bahwa Karta pernah menemui Hasan dan Udin, hansip yang ditemui Karta sebelum hari kematian Pak Sadil. Dan Karta seperti memberi imbalan ke mereka berdua karena sudah menyelesaikan tugasnya. Darus pun tahu bahwa Karta sering menemui paman Pak Duloh. Akhirnya Darus menemui Udin, salah satu hansip yang disuruh oleh Karta. Darus mengancam dan menyiksa Udin untuk mengatakan sejujurnya apa yang diperintahkan Karta kepadanya. Karena di bawah ancaman dan takut dengan Darus bersama temannya, Udin akhirnya mengatakan yang sesungguhnya sebelum hari kematian Pak Sadil. Kami berdua, saya dan Hasan, menabur tanah kuburan di dalam mobil Pak Sadil, kata Udin. Dengan membagi tugas, saat Edi mencuci mobil Pak Sadil, Hasan mengalihkan perhatian dengan berbicara dengan Edi. Dan saya menaruh tanah di kuburan di dalam mobil Pak Sadil. Sebenarnya Udin mengatakan bahwa dia tidak tahu tujuan Karta menabur tanah kuburan di mobilnya Pak Sadil. Dia hanya menjalankan perintah dari Karta. Setelah mengetahui informasi yang Udin berikan, Darus kembali mengancam ke Udin. Darus mengatakan kepada Udin, "Jangan kamu laporkan ke Karta pertemuan kita. Kalau kamu berani laporkan ke Karta, siap-siap kau akan kehilangan nyawamu." Karena kejadian itu, Udin menemui dan menceritakan ke Hasan bahwa Darus mengancamnya. Udin juga menjelaskan bahwa semenjak kematian ayahnya, Darus sudah curiga bahwa Kartalah penyebab kematian ayahnya. Jadi selama ini Darus memata-matai Karta dan mengetahui kalau kita berdua berperan atas kematian Pak Sadil. Hasan mengatakan, "Din, kamu kan yang menabur tanah kuburan di mobil Pak Sadil." Setelah saya tanya ke beberapa orang, katanya bila ada yang sengaja mengirim tanah kuburan, biasanya orang yang dikirim tanah kuburan itu akan menjadi target untuk dihabusi oleh makhluk astral. Pantas saja, malam sebelum kematian Pak Sadil, pertanda suara burung kematian itu terdengar jelas. "Iya benar San, kejadiannya memang nyambung ya, saya jadi ngeri San," jawab Udin. "Sudah tenang saja, sebaiknya kita lapor ke Pak Karta," kata Hasan kemudian. Udin mengatakan, "Bagaimana dengan Darus San? Darus bukan siapa-siapa lagi Din, ayo kita laporkan ke Karta," kata Hasan. Akhirnya Udin dan Hasan menemui Karta dan menceritakan mengenai Darus yang akan membalas dendam kematian ayahnya terhadap Karta. Mendengar cerita dari Hasan dan Udin membuat Karta menjadi murka.
Karta memerintahkan Hasan dan Udin untuk menyebarkan fitnah ke seluruh warga dengan tujuan agar keluarga Pak Sadil diusir dari daerah mereka dan Karta bisa menguasai semua harta Pak Sadil dengan alasan harta dikembalikan ke pihak desa. Karena Karta tahu bahwa selama ini Pak Sadil sering menggunakan uang yang seharusnya untuk warga tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Karta pun mempersiapkan dirinya untuk menjadi kepala desa dengan meminta ayahnya, Pak Johar, untuk mencarikan istri bagi Karta. Pak Johar berusaha memenuhi permintaan Karta anaknya sampai akhirnya Pak Johar bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Pak Abdul. Pak Abdul sendiri mempunyai anak perempuan sematawayang yang bernama Mira Santika. Hari pertemuan keluarga pun berlangsung. Seluruh keluarga Pak Johar datang ke rumah Pak Abdul. Setelah perkenalan keluarga dan kemudian Mira mengajak Ana untuk berbicara. "Ana, kenapa kamu sangat bersedih? Apakah kamu baru kehilangan seseorang?" tanya Mira. Ana seperti bingung dan menanyakan kepada Mira, "Bagaimana kamu tahu, Mira?" Mira mengatakan bahwa sejak dari kecil dirinya sudah mempunyai penglihatan batin dan dia lebih sensitif untuk hal-hal gaib. Perbincangan Ana dan Mira pun terhenti karena keluarga Pak Johar akan segera pulang. Setelah keluarga Pak Johar pulang, Mira mengatakan, "Kenapa ayah setuju untuk menjodohkan saya dengan Karta?" Kemudian ayah menjawab, Pak Johar dan istrinya adalah orang baik. Ayah sudah mengenal keluarga mereka sejak ayah masih muda. Bahkan ayah mengenal kedua orang tua Pak Johar. Mira kemudian mengatakan kepada ayahnya, memang Pak Johar dan keluarga adalah orang baik, tetapi tidak dengan Karta. Mira melihat aura kegelapan di wajah Karta dan mencium bau amis darah ketika dengan Karta. Mira tidak mau menikah dengan Karta. Penolakan dari Mira membuat Pak Abdul, ayah Mira, menjadi marah dan menuduh Mira hanya terbawa ilusi dan ketakutannya untuk menikah. Karena rasa sayang dan cinta kepada kedua orang tuanya, Mira pun akhirnya menuruti perjodohan dirinya dengan Karta dan akhirnya keduanya menikah. Karta pun secara resmi diangkat menjadi kepala desa. Sepak terjang Karta pun semakin membabi buta. Fitnah yang disebarkan Hasan dan Udin sudah menyebar ke seluruh warga sampai akhirnya Karta dan puluhan warga berkumpul di depan rumah Pak Sadil dan beramai-ramai mengusir seluruh keluarga Pak Sadil, termasuk Darus. Senyum bahagia tersirat di muka Karta karena Karta sudah menguasai seluruh harta kekayaan Pak Sadil. Kekejaman Karta semakin terlihat. Apa yang diinginkan Karta harus menjadi miliknya. Kasus terjadi lagi kepada Pak Budi. Pak Budi enggan menjual tanahnya yang berada di pinggir jalan kepada Karta. Apa yang terjadi kepada Pak Budi? Pak Budi secara mengenaskan karena tertimpa pohon besar di depan rumahnya. Sebelum kematian Pak Budi, menurut warga dan keluarga, setiap malam seperti ada bayangan hitam yang besar yang bunyinya dung, dung. Bayangan itu seperti kaki raksasa yang sedang berjalan. Makhluk itu seperti sedang mengawasi rumah Pak Budi. Dan sebelum pohon itu menimpa Pak Budi, pohon itu seperti ada yang mengangkat dan sengaja melempar ke arah Pak Budi. Bukan itu saja, kejadian serupa pun terjadi kepada Pak Fauzi. Sama seperti Pak Budi yang enggan menjual tanahnya ke Karta. Pak Fauzi mengalami kejadian lebih mengerikan dibanding Pak Budi. Pak Fauzi dan istri serta satu anaknya ditemukan tewas di sumur dan diduga akibat bunuh diri. Tapi menurut cerita dari tetangga Pak Fauzi, sebelum kematian Pak Fauzi, di rumah Pak Fauzi seperti ada suara perempuan yang sedang bersenandung dan seperti ada gemuruh orang yang sedang bertepuk tangan. Keadaan seperti ramai sekali pada malam sebelum tewasnya Pak Fauzi. Kejadian demi kejadian membuat warga menjadi ketakutan, terutama bila berurusan dengan Karta. Karta pun semakin kaya raya, tidak ada satu orang pun di kampung yang menandinginya. Karta dan Mira sendiri tinggal di bekas rumah Pak Sadil yang sangat megah. Mira sering mengatakan kepada Karta, sebaiknya kita pindah dari rumah ini karena saya sering mengalami hal-hal gaib. Karena rumah itu berlantai 2, Mira sering mendengar ada suara anak-anak berlarian turun dari atas lantai 2, padahal di rumah mereka tidak ada anak-anak.
Dan yang membuat Mira tidak nyaman ketika Mira di ruang tamu, dari atas lantai 2 seperti banyak makhluk yang sedang memperhatikan ke arah Mira dan memanggil-manggil namanya. Mira, Mira, makhluk itu memanggil nama Mira dan tertawa. Dan pernah terjadi di kamar tidur mereka berdua, ada lukisan nenek tua. Mata nenek yang di lukisan itu menjadi putih. Dan anehnya, bola matanya memandang ke arah Mira dengan tajam. Karta mengatakan, itu hanyalah halusinasi dari Mira saja. Tidak bang, kata Mira. Mira melihat abang sedang diselimuti aura hitam. Asal abang tahu kenapa Mira tidak hamil-hamil, padahal kita sudah lama menikah. Kita berhubungan suami istri dan sperma abang masuk ke rahim Mira. Mira merasakan ada makhluk seperti anak-anak kecil bertaring yang sedang memakan sperma abang di rahim Mira. Mira mengatakan, Mira sayang sama abang. Abang sedang dikuasai kekuatan jahat. Mira minta abang agar tinggal itu semua supaya kita berdua hidup bahagia. Karta pun hanya terdiam. Bagaimana Mira tahu apa yang sedang Karta kerjakan bersama Pak Duloh, pamannya? Karena pamannya, Pak Duloh meminta Karta menyiapkan tumbal untuk diberikan kepada penguasa Raja Jin. Karena sekarang Karta sudah menjadi orang kaya raya, maka makhluk-makhluk itu pun meminta tumbal-tumbal perawan dan perjaka untuk dipersembahkan kepada penguasa Raja Jin. Karena takut kehilangan kekayaan dan jabatan, Karta pun menyanggupi apa yang diminta oleh makhluk-makhluk astral itu. Karta merencanakan niat jahatnya dengan mengadakan cara berkemah di kaki bukit tidak jauh dari desanya. Pemuda dan pemudi Karang Taruna diminta mendaftar apabila ingin mengikuti acara berkemah tersebut. Begitu banyak pemuda-pemudi yang sudah mendaftar, termasuk Ana, adik dari Karta. Acara berkemah pun sudah terselenggara. Semua orang terlihat bahagia. Malam itu, Karta sebagai kepala desa dan perangkat desa hadir, termasuk Ana pun ikut dalam acara kemah tersebut. Selang beberapa saat, Karta dan bawahannya izin pamit meninggalkan acara tersebut. Karta kemudian berbisik kepada Hasan dan Udin, paksa Ana pulang. Kalau dia tidak mau, seret dia. Setelah Karta meninggalkan acara itu, Hasan dan Udin menemui Ana dan mengajak Ana untuk pulang. Jelas Ana tidak mau dengan ajakan Hasan dan Udin. Sesuai dengan yang diperintahkan Karta, Hasan dan Udin menyeret paksa Ana untuk pulang. Teman-teman Ana seperti kebingungan. Kenapa Ana sampai seperti itu untuk disuruh pulang? Ada salah satu temannya mengatakan, sudah biarkan saja. Ana itu orang kaya dan kakak Ana itu anak orang kaya dan kakaknya adalah kepala desa. Pasti orang tua dan kakaknya tidak tega melihat Ana tidur di tenda seperti itu. Teman-temannya seperti mengerti dan memaklumi kalau Ana memang berbeda dengan mereka semua dan melanjutkan acara demi acara pada malam itu. Keesokan harinya isak tangis terdengar dari orang tua yang anaknya tidak selamat karena semalam terjadi tanah longsor di tempat mereka berkemah. Kejadian tanah longsor yang menewaskan para pemuda-pemudi desa menjadi perbincangan warga kalau mereka semua seperti sengaja ditumbalkan. Sebagai kepala desa, Karta mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, walaupun di dalam hatinya sangat senang karena sudah menyelesaikan tumbal yang diminta. Kekayaan yang Karta punya tidak membuat dirinya menjadi puas. Karta juga menginginkan harta kekayaan ayahnya, Pak Johar, yang sangat berlimpah. Tapi Karta sedikit cemas karena adiknya akan dijodohkan oleh ayahnya dengan anak Pak Amir yang bernama Dasman. Pak Amir adalah orang yang berhasil menyelamatkan Ana dari guna-guna Darus. Saat itu Kartalah yang membantu Darus untuk mendapatkan Ana dengan menaruh tali pocong di kamar Ana. Kecemasan Karta sangat beralasan karena keilmuan gaib Pak Amir sepertinya di atas pamannya, Pak Duloh. Karta pun berusaha untuk menggagalkan rencana ayahnya untuk menikahkan Ana dengan Dasman. Karta menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dasman. Seminggu sebelum hari pernikahan Ana dan Dasman, keluarga Pak Amir sudah menginap di rumah kedua Pak Johar yang tidak jauh dari rumah utama Pak Johar. Saat Dasman pulang di malam hari, tiba-tiba ada beberapa orang bertopeng yang menyerangnya dengan menggunakan golong.
Karena Pak Dasman sudah terlatih dari kecil untuk urusan bela diri, dia tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi orang-orang yang berusaha. Kejadian ini membuat Pak Amir dan keluarga khawatir, seperti ada orang yang sengaja ingin menggagalkan pernikahan Ana dan Dasman. Karta semakin tidak tenang karena Dasman yang dianggap lemah ternyata mampu melawan anak buahnya dan membuat kocar-kacir. Pernikahan Ana dan Dasman pun dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya. Semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah apapun. Setelah beberapa bulan, Ana hamil. Dan apabila anak itu lahir, akan menjadi cucu pertama Pak Johar. Mendengar kehamilan Ana, Karta merasa kesal. Ana baru beberapa bulan menikah sudah hamil, sedangkan dirinya dengan Mira, istrinya, sudah bertahun-tahun menikah tapi belum juga diberikan keturunan. Mira mengatakan kepada Karta, "Abang harus ikut bahagia karena akan mempunyai ponakan." Mira mengatakan, Mira punya keyakinan bahwa calon keponakan abang itu adalah anak laki-laki. Dan yang paling penting, dia bisa membebaskan abang dari aura jahat yang selalu mengikuti abang. Dengan emosi Karta mengatakan, "Jangan sok tahu kamu Mira. Kita tidak punya anak ini pasti karena kamu yang tidak mampu. Kamu selalu berpikir di luar logika." Karta menyalahkan Mira yang dianggap selalu berpikir tidak logis. Mira balik marah kepada Karta. "Mira kan sudah bilang berulang-ulang kali ke abang. Saya ulang kembali bang. Abang sedang diikuti aura jahat. Dan setiap kita berhubungan suami istri, di rahimku seperti ada yang sedang memakan sperma abang. Makanya kita selalu gagal mempunyai anak." "Mira, abang berhenti." Karta seperti berpura-pura. "Maksud kamu apa Mira?" "Asal abang tahu ya, setiap Mira dekat dengan abang, bau amis darah itu tercium jelas dari diri abang. Mira yakin orang seperti abang itu menyimpan kejahatan." Karta pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Cekcok antara Mira dan Karta sudah sering terjadi hingga membuat keduanya ingin bercerai. Karta menemui pamannya Pak Duloh dan mengatakan bahwa dirinya mau bercerai dengan istrinya Mira. Paman mengatakan, "Tahan dulu Karta. Ada hal yang lebih penting daripada urusan keluargamu." Karta menanyakan kepada pamannya, "Hal penting yang membuat paman terlihat panik itu. Katakan paman, apa hal penting itu?" Pak Duloh kembali membuka penglihatan gaib dan pendengar gaib Karta supaya Karta mendengar langsung dari Raja Jin. Ketika Karta dan Pak Duloh masuk ke dalam ruangan, sudah banyak makhluk-makhluk berbentuk aneh yang dulu pernah dilihat oleh Karta. Kemudian Raja Jin yang berbentuk tengkorak dengan menggunakan mahkota mengatakan ke Karta bahwa ada ancaman yang akan datang. Dengan rasa takut Karta menanyakan, "Siapakah ancaman itu?" "Anak laki-laki yang akan lahir dari kandungan adikmu. Anak itu akan mempunyai kekuatan besar dan bisa menghancurkan kita," kata Raja Jin itu. "Saya perintahkan kamu Karta dan semua yang ada di sini, jangan sampai anak itu lahir ke dunia. Ingat semua, sampai anak itu lahir, itu akan menjadi masalah untuk kita semua, termasuk kamu Karta. Kamu akan kehilangan semuanya, jabatan kepala desa, harta dan kekayaanmu." Karta hanya mengangguk, menyatakan setuju dengan perintah Raja Jin untuk menghabisi anak yang ada di kandungan anak adiknya. Sementara Ana dan Dasman sangat berbahagia karena segera mempunyai anak pertama dan menjadi cucu pertama juga dari pihak Pak Johar, ayah Ana, dan Pak Amir, ayah Dasman. Kehadiran calon bayi memang sangat ditunggu-tunggu. Pak Amir yang dikenal mempunyai kekuatan gaib yang sangat tinggi, seperti merasakan ada hal yang aneh yang akan terjadi kepada Ana dan Dasman. Pak Amir kemudian memagari rumah Ana dengan pagar gaib. Pagar gaib yang dipasang secara berlapis-lapis di rumah Ana. Tujuannya adalah agar makhluk-makhluk astral itu tidak bisa masuk ke dalam rumah Ana. Apabila makhluk-makhluk itu masuk ke dalam rumah Ana, sangat mudah untuk mereka membuat Ana kehilangan anaknya. Biasanya makhluk-makhluk itu akan mengganggu di saat Ana sedang tertidur. Kekhawatiran Pak Amir memang benar. Karta dan makhluk-makhluk astral sedang mengatur rencana untuk menghabisi janin bayi yang ada di kandungan Ana. Makhluk-makhluk itu terus mengintai Ana dan Dasman. Satu kejadian yang sangat mengerikan saat Ana dan Dasman sedang ada di luar rumah.
Pada saat itu mereka berdua sedang ada di pasar malam. Tiba-tiba dari belakang ada yang seperti menarik-narik rok Ana. Ketika Ana menoleh ke belakang, ada sosok anak kecil yang melambaikan tangan ke Ana, seperti mengajak Ana untuk bermain. Ana seperti terhipnotis meninggalkan Dasman dan mengejar anak itu. Ana seperti sudah masuk ke dunia lain dan melihat begitu banyak makhluk-makhluk aneh yang sudah menunggunya dan siap menyerangnya. Kemudian makhluk-makhluk itu mengejar Ana. Dengan rasa takut Ana hanya bisa berteriak, "Tolong, tolong!" Ketika Ana meninggalkan Dasman, ada sosok gadis yang mirip dengan Ana menghampiri Dasman. Kemudian Dasman bertanya kepada gadis itu, "Kamu siapa?" Dengan memegang tangan Dasman, gadis itu seperti mengajak Dasman untuk bersamanya. Dasman bukanlah orang yang lemah. Dia tahu yang dihadapinya bukanlah Ana, tapi makhluk astral yang menyamar menjadi Ana. Dasman mencari keberadaan Ana yang terpisah darinya. Teriakan keras Ana terdengar oleh Dasman dan segera menghampiri Ana, kemudian menolong Ana. Semenjak kejadian itu, Ana dan Dasman sudah jarang keluar rumah karena takut ada orang yang menginginkan kematian dari janin bayi Ana. Raja Jin sungguh murka atas kegagalan demi kegagalan yang dilakukan Karta dan para makhluk-makhluk astral. Salah satu makhluk menjelaskan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah karena ada kekuatan pagar gaib yang membentengi rumah itu dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Jadi tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menyerang dan membunuh anak yang ada di dalam kandungan anak. Kata makhluk astral itu, kami secara terus-menerus mengawasi dari luar rumah, menunggu saat mereka keluar dari rumah, baru kami bisa menyerang dan membunuh anak yang di kandungan Ana. Jadi setiap hari makhluk-makhluk itu terus mengawasi Ana. Ana bercerita kepada Dasman. Sebelum Dasman menolongnya, Ana seperti berada di dunia yang berbeda dan sudah dikepung oleh makhluk-makhluk astral. Dan makhluk itu berteriak, anak itu menunjuk ke perut Ana. Di dalam kepanikannya tiba-tiba ada awan putih datang seperti memberikan pertolongan kepada Ana dan terjadilah pertarungan. Dasman menjelaskan kepada Ana bahwa awan putih yang menolong Ana itu adalah bantuan dari ayahnya. Ana tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh Dasman. Dasman menjelaskan bahwa ayahnya Pak Amir mempunyai kekuatan gaib yang sangat tinggi. Beliau bisa memerintahkan pasukan gaibnya untuk menolong Ana, walaupun Pak Amir berada jauh dari mereka berdua. Ana sebenarnya tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh suaminya, Dasman. Ana berpikir, mana mungkin orang yang jauh di Sumatera bisa mengetahui keadaan mereka berdua di sini. Di sisi lain, Mira, istri Karta, datang berkunjung ke rumah Ana. Mira menjelaskan agar Ana dan Dasman selalu berhati-hati dengan anak kandungannya, karena Mira melihat ada yang mengawasi rumah Ana dengan kekuatan besar dan jahat, menginginkan nyawa anak yang dikandung dari Ana. Mira melanjutkan ceritanya, apabila kalian berada di dalam rumah, kalian masih bisa aman dari makhluk-makhluk astral itu, karena ada kekuatan besar yang melindungi rumah kalian. Mira menjelaskan kepada Ana dan Dasman tentang prediksinya bahwa anak yang akan lahir adalah anak laki-laki dan tanda goresan luka di tangannya. Anak ini juga yang akan melawan dan menghancurkan kekuatan jahat yang selalu mengganggu di daerah tersebut. Mira sebenarnya tahu siapa dalang dari semua ini, tapi Mira seperti ragu untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi terhadap Ana dan Dasman. Sampailah pada malam itu, Ana mengalami mulas seperti akan melahirkan. Ana berteriak-teriak seperti mengalami sakit yang luar biasa. Ibu Ana meminta Dasman untuk segera membawa Ana ke Bu Bidan agar segera ditangani. Dasman sangat khawatir dan bingung karena makhluk-makhluk bisa saja mencelakai Ana dan anak yang dikandungnya bila mereka berada di luar rumah. Dasman sempat melihat keadaan di depan rumah. Suasana begitu hening dan sekilas terdengar seperti ada suara gemuruh seperti banyak orang yang sedang memperhatikan. Memang benar, seluruh makhluk-makhluk itu sudah di depan rumah Ana, termasuk Raja Jin yang turun langsung untuk membunuh anak yang ada di kandungan Ana. Akhirnya Dasman keluar dengan membawa Ana. Tidak jauh mereka keluar dari rumah, mereka berdua sudah ada di dunia lain. Makhluk-makhluk astral itu seperti menunjukkan kemurkaannya dengan mengepung mereka berdua. Tubuh Dasman seperti tidak bergerak. Raja Jin turun langsung untuk membunuh janin bayi yang ada di kandungan Ana.
Saat tangan Raja Jin yang dipenuhi kuku hitam panjang itu meraih perut Ana, makhluk-makhluk sudah bersorak merayakan kemenangan karena raja mereka berhasil membunuh janin bayi yang dikandungan Ana. Hal yang tidak disangka ternyata terjadi. Raja Jin itu murka dan berteriak begitu keras. Itu membuat pasukannya menjadi bingung. Kenapa raja mereka berteriak begitu keras? Ternyata yang ada di perut Ana bukanlah janin bayi, akan tetapi hanya kain. Dasman sudah mengetahui bahwa makhluk-makhluk itu sudah menunggu di luar rumah. Saat Ana sudah tidak tahan lagi untuk melahirkan, Dasman melukai tangan Ana. Akan keluar dari tangan Ana, kemudian dilumuri ke kain yang akan ditaruh di perut Ani, adik dari Ana. Saat Dasman keluar rumah sebenarnya bukanlah dengan Ana, tetapi dia keluar rumah bersama Ani, adik dari Ana. Ani sendiri sudah menaruh kain-kain yang sudah dilumuri darah Ana di dalam perutnya. Sementara Ana sudah dibawa oleh Pak Johar dan istrinya melalui pintu belakang ke bidan untuk segera melahirkan janin bayinya. Bagaimana kelanjutannya setelah Ana lolos dari Raja Jin dan melahirkan janin bayinya? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, sahabat-sahabat Hororis bisa menyaksikan di part 7. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar channel sahabat Hororis ini bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.